Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube Kisah Dunia Imajinasi. Jangan lupa like, share dan subscribe, serta aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi bab berikutnya. Kali ini saya akan membahas cerita Laila si Dokter Indigo, yang diadaptasi dari novel di aplikasi KBM, dengan judul Laila si Dokter Indigo. Penulis Selasanti. Bab 1. Laila Mentari namanya, anak perempuan satu-satunya dari pasangan Arimbi dan Ani. Arimbi adalah ahli pijat yang memiliki ilmu supranatural. Lalu ilmu itu diturunkan ke Laila tanpa harus melakukan ritual seperti sang ayah saat itu. Kejadian-kejadian gaib seringkali dialami oleh Laila sewaktu kecil. Awalnya Laila tak bisa membedakan antara alam nyata dan juga gaib. Karena saat itu usia Laila memang masih kecil dan belum bisa memahami sesuatu tentang hal gaib. Saat Laila berumur 3 tahun, dia didapati oleh sang ibu sedang bermain di kamar dengan seorang yang tak kasat mata. Ani tak pernah curiga dengan keadaan sang buah hati, karena baginya itu adalah hal wajar untuk anak seusia Laila saat itu. Anak usia 3 tahun mempunyai imajinasi yang tinggi. Mungkin sang buah hati sedang mengalami perkembangan. Ih, kamu jalannya jangan ngesot gitu. Laila berbicara sendiri sembari melihat ke arah pintu. Ani yang sedang menggosok baju langsung menghentikan aktivitasnya karena mendengar sang anak sedang berbicara menghadap ke arahnya. Laila, siapa yang jalannya ngesot? Tanya Ani heran. Itu, ada mbak-mbak rambutnya panjang di sebelah ibu. Laila menunjuk ke arah sebelah Ani. Ani menoleh ke sebelah kanannya, dan tak melihat apapun. Sejenak Ani menghembus nafas kasar, karena telah dikerjai oleh sang anak. Laila, sebaiknya kamu tidur siang. Sudah jam 1, kata Ani dengan nada memerintah. Laila pun menurut, dia langsung naik ke atas tempat tidur. Laila, ibu kamu gak bisa lihat aku. Soalnya aku pernah diusir sama bapak kamu, ujar kuntilanak penghuni pohon pisang di kebun sebelah rumah kontrakan yang ditempati oleh keluarga kecil Arimbi. Loh, kok kamu bisa diusir? Tanya Laila dengan suara pelan. Dia sudah membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur. Karena Ani telah menyuruh Laila untuk tidur siang. Laila berbicara dengan nada berbisik pada kuntilanak yang kini sudah tidur di sebelahnya. Iya, karena ibu kamu takut sama aku. Makanya aku diusir sama bapak kamu. Kok kamu balik ke sini lagi? Tanya Laila bingung. Iya, karena kamu bisa lihat aku dan ibu juga bapak kamu saat ini lagi gak di rumah. Laila diam sejenak. Karena baru kali ini melihat rupa seorang wanita dengan gaun putih memanjang dan wajah yang ditutupi oleh rambut hitam lebat. Tak ada ketakutan di raut wajah Laila, dia terus memperhatikan makhluk halus di hadapannya. Apa kita boleh berteman? Tanya sang kuntilanak tanpa memperlihatkan wajahnya. Boleh, jawab Laila. Sejak saat itu Laila sering didatangi oleh makhluk tak kasat mata. Karena sang kuntilanak sering memanggil teman-temannya saat Arimbi tidak ada di rumah. Ada sejenis pocong dan juga tuyul-tuyul yang ditinggal mati oleh pemiliknya. Semua makhluk tak kasat mata itu tak pernah mengganggu Laila, justru mereka selalu melindunginya dari orang jahat. Biasanya setan itu muncul pada malam hari, berbeda dengan teman-teman tak kasat mata yang tinggal di rumah Laila. Mereka keluar dari tempatnya pada tengah hari bolong. Di saat Arimbi sedang bekerja dan tak ada di rumah. Terkadang para tetangga keheranan saat melihat Laila yang sedang main sendirian di bawah pohon pisang. Karena disitulah tempat tinggal sang kuntilanak. Makhluk tak kasat mata adalah teman Laila sampai dia berusia remaja. Saat usia Laila beranjak 18 tahun, dia harus pergi meninggalkan rumah kontrakan yang ditempati oleh keluarganya. Karena Arimbi telah mendapatkan rumah di daerah perkotaan, Laila terpaksa harus berpisah dengan teman-teman gaibnya. Lah,
Jangan pernah lupain kita, ujar tuyul dengan tubuh pendek yang bernama Nono. Ya enggak lah, bukannya kamu sering kasih aku duit buat jajan. Ha, ha, ha. Laila tertawa terbahak-bahak saat Nono mengucapkan salam perpisahan. Nono seringkali mengambil uang dari seseorang yang lewat di hadapannya. Dia akan membuat Laila bahagia dengan memberikan selembar uang Rp2.000. Karena Nono hanya mengenal uang dengan nilai pecahan Rp2.000. Hal itu selalu diingat Nono saat Laila diberikan uang jajan dari Ani. Usai mengadakan perpisahan, Laila pun segera menghampiri bapak dan ibunya. Arimbi membeli rumah di daerah perkotaan karena dekat dengan tempat kerja sekaligus kampus Laila. Laila mempunyai cita-cita sebagai seorang dokter. Saat ini usia Laila adalah 27 tahun. Laila sudah bekerja di rumah sakit umum di daerahnya. Pak, sebenarnya aku bisa melihat makhluk halus yang tak kasat mata. Laila bercerita kepada Arimbi saat sedang di dalam mobil. Arimbi akan mengantarkan Laila pergi bekerja ke rumah sakit. Iya, Bapak tahu. Arimbi menjawab tanpa ekspresi terkejut. Kok, Bapak gak kasih tahu Ibu? Tanya Laila bingung. Kalau Bapak kasih tahu Ibu, nanti dia jadi takut. Laila kembali berpikir saat dia menceritakan hal gaib kepada sang ibu. Ibu, kamu itu penakut. Bapak gak mau dia ketakutan karena hal-hal yang tidak bisa dilihat olehnya. Laila pun tersenyum menatap sang bapak yang begitu perhatian kepada ibunya. Pak, hari pertama aku kerja. Doakan semoga lancar, ya. Laila mencium tangan Arimbi saat akan turun dari mobil. Hari ini ada pertama Laila bekerja sebagai dokter umum. Dia ditugaskan di ruang UGD rumah sakit. Karena biasanya setiap dokter yang baru masuk kerja, langsung ditugaskan sebagai dokter jaga di UGD. Tak ayal Laila akan melihat penampakan tak biasa di hadapannya. Kali ini makhluk tak kasat mata itu berwujud sangat seram. Saat kedua kaki Laila berjalan menuju gerbang rumah sakit, dia melihat ada seorang anak kecil dengan baju berwarna kuning dan bercelana pendek tanpa kepala sedang berdiri dekat pos satpam. Laila hanya meringis seraya bergidik ngeri melihat pemandangan gaib di hadapannya. Laila pura-pura tak melihat anak kecil tanpa kepala itu yang sedang berdiri menghadap jalan raya. Jika saja Laila melihat, maka akan panjang urusannya. Si anak kecil tanpa kepala itu pasti akan menghampirinya dan terus mengikutinya. Laila terus mempercepat langkah kakinya, karena di setiap sudut ruangan banyak terlihat penampakan sangat menyeramkan. Namanya juga rumah sakit, pasti hantu yang berbentuk adalah korban dari berbagai kecelakaan. Laila tetap melangkahkan kakinya menuju ruang UGD. Ada perasaan takut dalam benak Laila saat melihat penampakan menyeramkan di sepanjang jalan menuju ke arah ruang UGD. Tetapi sang bapak telah memberikan petunjuk kepada Laila agar membaca ayat kursi. Sebelum turun dari mobil, Arimbi berpesan kepada Laila untuk selalu membaca Al-Fatihah dan juga ayat kursi, agar Laila tak diganggu oleh makhluk menyeramkan di sekitarnya. Terima kasih telah membaca. Bantu dukung karyaku dengan cara like, share, subscribe serta berikan komentar jika kamu suka sama ceritanya. Wassalamualaikum.